Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nuri Ayusha Fitri, NPM 01. Yang kedua ada Melina Fahrin Azizi, NPM 03, Rafika Febrianti, NPM 06, dan Charliana Juwita, NPM 18. Pada kali ini, kami akan membahas bab 9 mengenai aspek keperilakuan pengumpulan dan pengendalian biaya. Materi kali ini capaian pembelajaran yang harus kita capai yaitu yang pertama ada dilema keperilakuan, yang kedua ada sistem biaya standar dibandingkan tradisional, yang ketiga penentuan biaya variabel, yang keempat aspek-aspek keperilakuan akuntansi biaya, yang kelima telaah diagnostik dilema perusahaan. Pada bab ini 9.1 dilema keperilakuan itu membahas perusahaan dan juga dilema. Perusahaan sendiri ada Siegel dan Marconi mengemukakan dilema perusahaan berikut ini. The American Concrete Company (ACC) adalah suatu perusahaan manufaktur yang berlokasi di pinggiran selatan Los Angeles. ACC ini memproduksi beton yang digunakan untuk pembangunan rumah di kawasan metropolitan Los Angeles dan di sepanjang pantai barat. Pada tahun 1970, ACC itu mengembangkan usahanya dengan akuisisi dan konsisten dalam meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi permintaan beton. Nah, perusahaan ini mulai berdiri pada tahun 1980-an dengan pangsa pasar sebesar 40% industri perumahan pada tahun 1981 sampai dengan 1982 mengalami resesi dan ACC itu berada dalam posisi yang sangat rentan. Pada awalnya itu perusahaan menurunkan harga penjualan yang bekerja sama dengan pemerintah. Upaya ini tidak cukup untuk mengubah kondisi perusahaan. Penjualan itu turun 28% pada tahun 1981 dan meningkat sebesar 10% pada 1982. ACC ini menggunakan sistem biaya tradisional. Biaya yang dianggarkan untuk setiap tahunnya berikut didasarkan pada prediksi terbaik manajemen dalam melihat volume yang diharapkan. Yang kedua ada dilema. Dalam anggaran tahun 1982 itu, manajemen sangat bergantung pada prediksi bahwa akan ada pemulihan dalam industri perumahan. Mereka menghitung penjualan akan meningkat mencapai 85% pada tahun 1980 dan penggunaan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan tingkat penyerapan biaya overhead sesuai dengan anggaran. Namun pada hasilnya itu sangat mengecewakan dan sangat membingungkan karena terjadi selisih yang besar pada seluruh anggaran. Dalam memperkirakan volume tahun 1983 itu, manajemen puncak merasa bingung dan malu. Resesi tampaknya semakin berkembang. Dalam perencanaan volume produksi, mereka mengantisipasi penjualan menjadi 65% dari angka tahun 1980. Namun sebaliknya, pada penjualan untuk tahun 1983 mencapai 90% dari angka tahun 1980 pada penutupan kuartal ketiga. Meskipun merupakan berita baik, tetapi terdapat masalah dalam hal sistem biaya. Perkiraan anggaran untuk biaya bahan baku tenaga kerja diperkirakan lebih rendah dari produksi aktual sehingga terjadi kerugian di bagian proses produksi. Nah, biaya yang dianggarkan per pound beton terlalu tinggi karena kan biaya tetap diasumsikan diserap oleh volume output yang jauh lebih rendah daripada kondisi yang sebenarnya. Dan ini mengakibatkan overhead mengalami selisih menguntungkan pada semua laporan kinerja. Nah, fakta yang membuatnya hampir mustahil itu untuk mengidentifikasi masalah dan inefisiensi. Pada salah satu pertemuan setiap minggu dengan tim manajemen, Presiden ACC itu minta penjelasan dilema ini dan friksi serius terjadi antara manajer keuangan dan manajer operasional. Nah, setelah diskusi panjang, terdapat kejelasan bahwa saat ini tuh sistem akuntansi biaya tampaknya menjadi solusi yang baik untuk anggaran, kendali, dan masalah evaluasi kinerja. Lalu manajemen itu memutuskan untuk menghubungi kelompok penasihat manajemen perusahaan CPA dan meminta untuk memodifikasi sistem jika mungkin atau merancang sistem yang baru untuk dapat mengakhiri friksi dan
permusuhan. Nah, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang tadinya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan sistem biaya standar dibandingkan tradisional. Di sini ada tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Di sini akuntansi biaya itu adalah proses mengidentifikasi, menghitung, mengakumulasikan, dan melaporkan informasi biaya untuk objek biaya tertentu. Objek biaya di sini adalah tujuan pengumpulan dan penentuan biaya. Objek biaya dapat berupa produk, jasa, pusat-pusat pertanggungjawaban, dan daerah pemasaran, cabang-cabang organisasi, dan sebagainya. Di sini tujuan akuntansi biaya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan dan menentukan biaya sehingga diketahui biaya total dan biaya per unit setiap objek biaya. Yang kedua yaitu untuk menyediakan informasi biaya yang bermutu bagi manajemen untuk perencanaan pembuatan keputusan dan pengendalian informasi. Dari masing-masing sistem akuntansi biaya mempunyai aspek keperilakuan yang spesifik. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang sistem biaya tradisional dan sistem biaya standar. Selanjutnya di sini ada sistem biaya tradisional. Sistem biaya tradisional itu adalah sistem akuntansi biaya yang membebankan biaya sesungguhnya pada produk atau objek biaya. Sistem biaya tradisional hanya dapat digunakan untuk tujuan penentuan biaya, yaitu penentuan biaya pokok produk terjual yang disajikan dalam laporan laba rugi, dan penentuan biaya persediaan yang disajikan dalam neraca. Sistem biaya tradisional tidak dapat digunakan untuk tujuan memberikan informasi yang bermutu bagi manajemen untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian organisasi. Dalam sistem ini tidak ditentukan perencanaan anggaran biaya pada awal periode atau sebelum produk diproduksi, sehingga tidak ada informasi biaya yang digunakan untuk pembuatan keputusan karena tidak disusun perencanaan atau anggaran biaya. Maka tidak dapat dilakukan pembandingan biaya yang sesungguhnya dengan anggaran untuk tujuan pengendalian. Dan di sini selanjutnya ada sistem biaya normal. Sistem biaya normal adalah sistem biaya yang membebankan biaya sebesar biaya sesungguhnya untuk bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dan membebankan biaya yang ditentukan di muka berdasarkan tarif yang dianggarkan untuk biaya overhead pabrik. Sistem biaya normal biasanya digunakan jika biaya overhead pabrik jumlahnya berfluktuasi dari periode ke periode. Dari bulan ke bulan, sistem biaya normal dapat digunakan untuk penentuan biaya, yaitu biaya total dan biaya per unitnya. Tarif biaya overhead pabrik ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pembuatan keputusan manajemen mengenai biaya overhead. Selanjutnya, yaitu ada sistem biaya standar. Di sini sistem biaya standar adalah sistem pembebanan biaya pada produk sebesar biaya seharusnya yang ditentukan di muka pada awal periode atau sebelum produk dihasilkan. Biaya standar adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang seharusnya untuk mengolah satu unit produk. Sistem biaya standar bermanfaat untuk penentuan biaya produk, biaya total, dan biaya per unit, yaitu penentuan biaya pokok produk terjual dan penentuan biaya sediaan. Sistem biaya standar juga bermanfaat untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian seluruh elemen biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam pengembangan dan penggunaan sistem biaya ini, dalam biaya standar itu sesuai dengan konsep teori organisasi modernnya, langkah-langkah pengendalian yang didiskusikan oleh Edwin Kaplan, yaitu dengan cara yang pertama yaitu penentuan tujuan organisasi, yang kedua desain pusat pertanggungjawaban yang sesuai
dan tugas dari masing-masing pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu penetapan staf atau staffing pusat, pertanggungjawaban dengan individual yang mempunyai kemampuan motivasi dan pengetahuan mengenai kinerja fungsinya. Yang keempat yaitu penciptaan saluran komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit lainnya dari organisasi dan dengan lingkungan eksternalnya. Yang kelima yaitu pengembangan prosedur yang memastikan relevansi dan ketepatan informasi sepanjang jaringan komunikasi. Yang keenam yaitu desain dan implementasi mekanisme kendali yang mengukur dan mengevaluasi kinerja dan dalam ukuran tujuan organisasi dan menyediakan umpan balik yang berhubungan dengan penyesuaian tujuan atau kinerjanya. Sistem biaya standar didesain untuk menyediakan informasi, saluran komunikasi, dan kendali serta alat mengevaluasi kinerja. Sebagai sumber informasi untuk pusat pertanggungjawaban, sistem ini memberikan informasi kepada individu yang bertanggung jawab atas biaya yang seharusnya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu poin ketiga tentang penentuan biaya. Metode penentuan biaya pada filosofi utama akan dibagi menjadi tiga, yaitu metode penentuan biaya penuh, metode penentuan biaya variabel, dan metode penentuan biaya berbasis aktivitas. Yang pertama yaitu metode penentuan biaya. Metode penentuan biaya penuh itu merupakan metode penentuan biaya yang membebankan biaya produksi, baik biaya produksi tetap maupun biaya produksi variabel, pada produk atau pada objek biaya. Metode biaya penuh berguna untuk pelaporan pada pihak luar organisasi. Akan tetapi metode ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pembuat keputusan, dan pengendalian organisasi untuk jangka waktu yang pendek. Yang kedua yaitu metode penentuan biaya variabel. Metode penentuan biaya variabel merupakan metode penentuan biaya di mana akan membebankan semua biaya produksi variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, dan biaya produksi tetap yang terdiri dari biaya overhead pabrik tetap pada produk atau pada objek biaya. Dalam metode penentuan biaya variabel ini, biaya overhead diperlakukan sebagai salah satu biaya periode yang tidak boleh dibebankan ke produk. Biaya periode merupakan biaya yang secara langsung dimasukkan ke dalam laporan laba rugi pada akhir periode. Metode penentuan biaya variabel ini relatif mudah untuk disusun perencanaan laba dengan teknik atau analisis biaya volume laba. Metode penentuan biaya variabel ini juga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pembuat keputusan, dan pengendalian jangka pendek dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu metode penentuan biaya berbasis aktivitas, yaitu membebankan biaya itu melalui dua tahap, yaitu penentuan aktivitas dan tarif biaya untuk tiap aktivitas, dan membebankan biaya produk pada objek biaya. Metode activity based costing atau metode penentuan biaya berbasis aktivitas merupakan metode yang dapat digunakan untuk menjamin ketelitian biaya sehingga dapat lebih baik digunakan juga sebagai alat untuk perencanaan, pembuat keputusan, dan pengendalian jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu pendorong perilaku. Penggunaan konsep, prinsip, dan praktik yang tidak tepat dapat berakibat tidak mencapai hasil yang diinginkan atau tidak selaras dengan tujuan dan kepentingan organisasi, dan bahkan juga bisa menimbulkan perilaku disfungsional. Sampai saat ini, banyak regulator prinsip akuntansi berterima umum yang menolak pemakaian metode penentuan biaya variabel untuk dasar penyusunan laporan keuangan. Namun, untuk kepentingan internal manajemen dalam perencanaan dan pembuat keputusan dan pengendalian, metode biaya variabel dapat memberikan informasi yang lebih baik.
Berikut yaitu penggunaan informasi yang diusulkan oleh metode penentuan biaya variabel untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengendalian biaya. Metode penentuan biaya variabel yang menggolongkan biaya dalam komponen tetap dan variabel dapat menyediakan informasi yang lebih baik dan perencanaan untuk perencanaan dan pengendalian biaya. Informasi margin kontribusi dalam laporan laba rugi juga dapat digunakan untuk manajemen mengetahui informasi pola perilaku biaya dengan lebih baik dan terperinci mengenai biaya teknik, biaya kebijakan, dan biaya komite. Yang pertama yaitu biaya teknik merupakan biaya yang mempunyai hubungan eksplisit dan nyata dengan volume aktivitas tertentu. Yang kedua yaitu biaya kebijakan merupakan biaya yang tidak mempunyai hubungan erat dan nyata dengan volume aktivitas tertentu, serta keperilakuannya bergantung pada keputusan manajemen. Dan yang ketiga, biaya komite merupakan semua biaya organisasi dan pabrik yang terjadi berkelanjutan, tidak dapat dikurangi tanpa mengurangi kompetensi perusahaan dalam tujuan jangka lama. Yang selanjutnya yaitu pembuat keputusan. Metode penentuan biaya variabel itu menyajikan informasi biaya variabel dan biaya tetap secara terpisah, biaya yang berbeda untuk alternatif yang berbeda, margin kontribusi, serta biaya langsung dan biaya tidak langsung pada objek-objek biaya. Berikut merupakan beberapa situasi pembuatan keputusan yang dapat diambil. Yang pertama yaitu bauran produk. Saat menghadapi keputusan bauran produk, para manajer harus mengetahui besarnya margin kontribusi setiap produk sehingga mereka dapat memutuskan produk mana yang perlu didorong atau produk mana yang perlu ditekan. Yang kedua yaitu penentuan harga jual produk baru. Untuk menentukan harga jual produk baru dapat digunakan beberapa metode biaya variabel ditambah dengan markup, metode biaya penuh ditambah dengan markup, biaya ditambah laba, dan sebagainya sesuai dengan sasaran laba yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga yaitu penetrasi pasar. Tujuan dari penetrasi pasar adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga yaitu penghapusan produk. Margin kontribusi dapat membantu manajer dalam memutuskan apakah akan menghilangkan atau menghapus dan tidak melanjutkan penjualan suatu produk di dalam pasar tertentu. Yang selanjutnya yaitu pesanan khusus. Manajemen dapat berhadapan dengan keputusan apakah akan menerima atau menolak pesanan khusus yang dipesan oleh pelanggannya. Dan di sini margin kontribusi dari pesanan khusus, apakah itu dapat menambah laba perusahaan ataukah tidak. Yang selanjutnya yaitu advertensi dan kampanye promosi. Dalam rangka meningkatkan penjualan, perusahaan dapat memutuskan untuk meningkatkan biaya advertensi dan kampanye promosi. Itu keputusannya akan didasarkan pada informasi mengenai apakah kenaikan margin kontribusi dari peningkatan penjualan dapat menutup kenaikan biaya advertensi dan kampanye promosi atau tidak. Yang terakhir yaitu pengurangan biaya. Jika harga jual produk perusahaan secara kuat ditentukan oleh pasar, maka agar dapat bersaing, manajemen perlu membuat keputusan pengurangan biaya. Untuk itu manajemen perlu mengetahui seberapa banyak biaya variabel yang dapat dikurangi atau margin kontribusi per unit yang dapat ditingkatkan agar laba yang diinginkan perusahaan dapat tercapai. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan perencanaan, pembuat keputusan, dan pengendalian manajemen jangka pendek, metode biaya variabel lebih unggul dibandingkan dengan metode biaya penuh. Lalu metode penentuan biaya variabel itu mengharuskan biaya itu digolongkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap agar dapat ditentukan besarnya margin kontribusi.
Dengan demikian, metode penentuan biaya variabel secara teknik dan keperilakuan lebih baik dibandingkan dengan metode penentuan biaya penuh. Namun juga, metode penentuan biaya variabel banyak ditolak oleh para reguler untuk pelaporan eksternal. Dan agar penentuan biaya lebih teliti dan dapat digunakan metode penentuan biaya yang ketiga tadi, yaitu metode penentuan biaya berbasis aktivitas, sehingga distorsi biaya dapat dikurangi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai aspek keperilakuan tahap pemilihan akuntansi biaya. Beberapa hal dalam akuntansi biaya yang mungkin menimbulkan perilaku disfungsional atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau perilaku menyimpang yang berhubungan dengan yang pertama ada penetapan standar, yang kedua ada penyerapan overhead, yang ketiga ada alokasi biaya tidak langsung, yang keempat ada analisis selisih. Yang pertama ada penetapan standar. Nah, ini adalah hal yang paling berpengaruh dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan sistem biaya standar. Adalah penetapan standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Nah, di sini ada dua faktor penting dalam penetapan standar yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama ada partisipasi dalam menentukan standar. Penetapan standar itu menyatakan bahwa manajemen ingin berkomitmen terhadap standar yang ada. Nah, individu yang dikendalikan itu harus mempunyai pilihan. Nah, jika keraguan terhadap standar dapat dikurangi atau dihilangkan jika mereka menerima umpan balik dari hasil kinerja. Jadi, penetapan standar itu adalah hal yang paling utama dan yang paling penting dari kepuasan karyawan. Yang selanjutnya ada ketat atau longgarnya standar. Nah, standar yang terlalu ketat mungkin akan mengakibatkan berbuat kesalahan dan dapat menimbulkan frustasi. Nah, kinerja yang dapat menurun dan juga dapat dan mereka tidak termotivasi untuk melakukan perbaikan. Nah, di sisi lain, standar yang terlalu longgar juga mengakibatkan para pelaksana tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang tinggi karena terlalu mudah dicapai dan manajer serta karyawan mengabaikan karena dianggap tidak berarti. Atau jika longgarnya standar atau kebebasannya standar itu membuat karyawan dan manajer itu tidak termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi. Kedua, ada penyerapan overhead. Nah, jika biaya dikapitalisasi ke dalam biaya produk, maka mendorong departemen produksi untuk berproduksi sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga selisihnya itu relatif kecil. Nah, akibatnya produk yang belum laku atau belum terjual relatif tinggi sehingga mengakibatkan kesalahan interpretasi laba dan sediaan. Ada alokasi biaya tidak langsung. Nah, menurut penelitian NAA dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada biaya jasa korporasi dan yang kedua ada biaya administrasi korporasi. Yang pertama itu adalah biaya jasa korporasi. Nah, ini itu biaya jasa yang terpusat dan bermanfaat pada berbagai macam pusat pertanggungjawaban. Nah, contohnya seperti biaya akuntansi, biaya pemrosesan data, dan biaya riset dan pengembangan, dan biaya-biaya yang diselenggarakan secara terpusat dan dimanfaatkan oleh berbagai pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, ada biaya administrasi korporasi. Nah, biaya ini itu adalah biaya-biaya yang dibutuhkan untuk operasi kantor korporasi. Nah, contohnya itu seperti gaji reksi dan staf kantor pusat, biaya hubungan publik, dan semua biaya lainnya yang timbul untuk melaksanakan aktivitas korporasi secara keseluruhan. Faktor yang menyebabkan terjadinya biaya tidak langsung, manfaat yang diterima oleh pusat laba dan keadilan, kemampuan pusat laba untuk menunjang porsi biaya tidak langsung disebutkan hanya sedikit. Alokasi biaya digunakan sebagai penunjang daripada penyebab manfaat. Literatur alokasi biaya tidak langsung sebagian besar berhubungan dengan aspek perhitungan alokasi. Mereka menolak bahwa itu ada hubungannya dengan perilaku.
Ada analisis selisih. Nah, selisih biaya adalah hasil perbandingan antara biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan atau standarnya. Selisih biaya yang tidak menguntungkan itu terjadi apabila biaya aktual itu lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan atau standarnya. Nah, selisih biaya menguntungkan itu terjadi jika biaya aktual itu lebih kecil dibandingkan yang dianggarkan atau standarnya. Nah, penyebab yang dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu adalah selisih yang dapat dikendalikan atau dapat dijelaskan. Nah, yang kedua, selisih yang tidak dapat dikendalikan atau tidak dapat dijelaskan. Nah, jika selisih tersebut besarnya cukup signifikan, maka perlu segera diinvestigasi dan mungkin tindakan koreksi yang segera. Nah, berikut ini adalah keputusan menginvestigasi selisih dan aspek-aspek keperilakuan investigasi selisih. Yang pertama itu ada keputusan menginvestigasi selisih. Nah, keputusan manajemen itu untuk menginvestigasi selisih itu tergantung pada penilaian selisih yang diobservasi. Nah, investigasi itu menjadi tidak berguna apabila selisih hanya disebabkan oleh faktor yang tidak signifikan, misalnya hanya karena seseorang operator mesin sakit. Nah, dalam kasus ini sistemnya tidak salah dan selisihnya akan mengoreksi dirinya sendiri. Nah, namun jika produk rusak disebabkan oleh kerusakan mesin atau karena mutu bahan yang di bawah standar atau operator mesin memiliki masalah moral yang serius, maka sistem berada di luar kendali. Adalah aspek keperilakuan. Nah, kebijakan pengendalian yang mungkin mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor. Yang pertama ada batas kendali manajemen, yang kedua ada tipe hasil umpan balik, yang ketiga ada keketatan pelaksanaan, dan yang keempat ada struktur balas jasa. Yang pertama itu ada batas kendali. Nah, batas kendali ini itu adalah jarak toleransi hasil kinerja yang dipertimbangkan dapat diterima oleh manajemen. Nah, mereka itu menetapkan seberapa mudah atau sulit hal itu bagi individu atau karyawan yang dikendalikan untuk bekerja sesuai dengan batasan yang diterima, dan seberapa banyak juga peluang mereka untuk melakukan kesalahan. Nah, jadi bila seperti karyawan itu merasa batasan yang diterima itu ketat, itu maka akan timbul ketakutan dari karyawan sendiri untuk melakukan kesalahan. Jadi dapat menimbulkan kinerjanya lebih rendah atau kinerjanya itu lebih baik lagi. Nah, jika batasan kinerja yang diberikan itu longgar atau agak bebas, nah mereka mungkin akan tidak menantang karyawan atau tidak memotivasi mereka bekerja lebih tinggi atau bekerja lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya ada hasil umpan balik. Nah, ini menimbulkan perasaan sukses atau gagal bagi individu. Selisih yang menguntungkan itu menimbulkan perasaan sukses, dan selisih yang tidak menguntungkan itu menimbulkan perasaan gagal. Nah, manusia itu seperti halnya mesin. Nah, manusia itu memiliki perasaan, nah tetapi untuk mesin itu tidak. Nah, umpan balik dari informasi kinerja dapat menghasilkan perasaan sukses atau gagal bagi individu atau seseorang. Nah, umpan balik positif dapat memberikan mereka informasi bahwa mereka ada di jalur yang benar. Nah, hal tersebut dapat memotivasi mereka untuk melakukan usaha yang sama. Nah, umpan balik negatif itu tidak dapat secara otomatis menyebabkan mereka melakukan usaha lebih, tetapi mungkin dapat merendahkan level aspirasi mereka. Yang selanjutnya ada ketatan pelaksana. Nah, ketatan pelaksana ini dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja manusia. Nah, pelaksanaan yang ketat dari kebijakan pengendalian dapat membuat individu menjadi berada di dalam tekanan. Nah, pelaksanaan yang longgar itu juga dapat mengurangi motivasi mereka untuk berusaha mencapai tujuan yang ada.
Yang selanjutnya ada struktur balas jasa. Biasanya mempengaruhi perilaku manusia, akan tetapi tingkat proses tiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, dari jenis dan tingkat respon terhadap imbalan dapat berbeda-beda antara individu satu dengan yang lainnya. Di sini kelompok kami memilih kasus tentang PT Otsuka-tech Inti Prima adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Jepang yang membuka bisnis cruiser di Indonesia. Bisnis yang dijalankan PT tersebut adalah penjualan unit, parts, dan jasa perbaikan. Dalam memberikan pelayanan maksimal, PT Otsuka-tech Inti Prima tidak memberikan biaya atas pengecekan mesin. Mereka melakukan semata-mata untuk kepuasan pelanggan. Untuk unit yang dijual PT Otsuka-tech Inti Prima masih diimpor langsung dari Jepang. Sementara untuk parts diproduksi di Indonesia untuk menekan biaya produksinya. Dan PT Otsuka-tech Inti Prima melakukan perhitungan biaya over pabrik dengan menggunakan sistem tradisional atau konvensional, dan biaya over dialokasikan dengan menggunakan tarif pabrik yang berdasarkan jumlah unit produksi. Di sini unitnya itu ada 3. Yang pertama ada corn crusher, yang kedua ada jaw crusher, yang ketiga ada double mill. Dan yang partnya ini ada yang pertama ada mantle, yang kedua concave, dan yang ketiga itu dapat dibayar sendiri ada di PPT, dan yang terakhir ada spring. Untuk kasus tersebut dalam sisi akuntansinya di sini ada perhitungan BOP menggunakan sistem tradisional pada tahun 2016. Di sini ada beberapa produknya ini ada partnya tadi. Yang pertama ada mantle, ada concave, dan ada main shaft. Di sini BOP yang dianggarkannya itu sebesar 5.351.243.624 dengan taksiran dasar pembebanan per unit dengan mantle-nya ini 750, concave-nya 750, dan main shaft-nya 250. Dan jumlahnya taksiran dasar pembebanan unitnya itu adalah 1.750. Dan tarif BOP per unit setahunnya itu 3.057.853. Dan tarif per produk setahunnya ini adalah untuk mantle-nya ada 1.310.509, dan sama concave-nya sama sejumlah mantle, dan main shaft-nya ini yaitu 436.836 dengan tarif biaya BOP per bulannya adalah 109.209, sama yang concave sama 109.209, dan main shaft-nya adalah 36.403, dan dengan jumlahnya yaitu tarif biaya BOP per unitnya yaitu 254.821. Nah, tadi kan perusahaan pada soal itu menggunakan perhitungan biaya dengan konvensional atau tradisional. Setelah diketahui biaya-biayanya, nah pada kali ini itu dibandingkan bagaimana jika perusahaan itu menggunakan perhitungan biayanya itu dengan menggunakan activity based costing. Di tabel ini bisa diketahui perusahaan mempunyai 4 level aktivitas, yaitu unit, batch, produk, dan fasilitas. Untuk cost driver-nya, cost driver merupakan pemicu biaya atau kejadian yang menimbulkan terjadinya suatu biaya. Itu ada unit produk, KWH, jam inspeksi, unit produk, dan luas area. Nah, cost driver-nya itu diperoleh dari penetapan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi perusahaan sudah menetapkan untuk cost driver-nya. Nah, lalu untuk pool rate-nya, pool rate itu merupakan penentuan tarif kelompok, yaitu dengan cara menghitung tarif biaya overhead pabrik per cost driver
yang dihitung untuk suatu kelompok aktivitas. Jadi pool rate itu diperoleh dari jumlah biaya pada masing-masing tingkat level aktivitas dibagi dengan cost drivernya. Untuk lebih jelasnya pada tabel perolehan pool rate dan cost driver ini mungkin nanti bisa kami lampirkan pada PDF secara keseluruhan. Ini untuk mempersingkat saja, jadi akan dijelaskan secara lebih singkat. Nah, pada proses pembebanan itu ada pool rate dan cost driver. Produk perusahaan ada 4, yaitu yang dihitung mental, concave, dan ada 3, ada mental, concave, dan main shaft. Nah, cost drivernya untuk level aktivitas itu ada 2, yaitu unit produk dan KWH. Nah, untuk yang unit produk, untuk produk mental itu diperoleh dari pool rate-nya dikalikan dengan cost driver, sehingga bisa diperoleh itu nominalnya 1.011.244.500. Begitu juga dengan yang concave ini, kita tinggal mengalihkan pool rate dengan cost driver dengan nominalnya sama, dan yang untuk main shaft itu juga dikalikan pool rate-nya berdasarkan unit produk dikalikan dengan cost driver, sehingga menghasilkan untuk jumlah dari proses pembebanan level aktivitas unit dengan cost drivernya unit produk yaitu 2.359.570.500 rupiah. Perhitungannya sama dengan cara yang di bawah ini, dan untuk level batch itu menggunakan jam inspeksi. Pool rate-nya 8.078 dengan cost drivernya 115.143. Untuk perhitungan biaya overhead pabrik per produk itu tinggal mengalihkan pool rate dengan cost driver. Itu sampai bawah cara menghitungnya sama. Nah, untuk jumlah yang ini diperoleh dari penjumlahan masing-masing produk. Misalkan mental ini 43.871.386 ditambah dengan concave-nya ditambah dengan main shaft-nya. Sehingga untuk total BOP diperoleh pada masing-masing level aktivitas untuk produk mental yaitu 2.402.725.856. Untuk concave bisa dilihat seperti ini, sehingga diperoleh total BOP yaitu 5.169.965.578. Setelah diperoleh ini bisa dibandingkan dengan perhitungan yang sebelumnya. Perhitungan yang konvensional. Ini tadi kan dari perhitungan konvensional, dan ini dari perhitungan activity based costing untuk perhitungan biaya overhead pabriknya. Maka bisa diketahui selisihnya itu ada cukup banyak. Jadi bisa dijelaskan mengapa perusahaan itu sebaiknya menggunakan activity based costing oleh Rafika. Pada tabel 4.8 perbandingan biaya overhead per unit antara metode ABC sistem dengan metode konvensional untuk tahun 2016. Sistem biaya konvensional produk unitnya ada mental, concave, dan main shaft. Untuk sistem biaya konvensionalnya adalah 3.057.853.50 rupiah. Untuk activity based costingnya yaitu 2.402.725.856 rupiah, dan untuk selisih biaya per unitnya minus 2.399.668.668 rupiah. Untuk nilai kondisinya ketiganya itu under cost yaitu biaya rendah. Dapat diketahui terdapat perbedaan yang mencolok dari hasil perhitungan biaya overhead pabrik secara konvensional dengan activity based costing, yaitu bisa terlihat dari satuan harga per unit bahwa ketiga produk tersebut memiliki selisih lebih tinggi ketika menggunakan ABC system. Dari perhitungan di atas juga dapat diketahui bahwa hasil perhitungan biaya overhead pabrik dengan ABC system untuk mental adalah sebesar
Rp2.402.725.856. Untuk konserv adalah sebesar Rp1.878.906.400. Untuk main shaft adalah sebesar Rp888.333.322. Dari hasil tersebut, jika dibandingkan dengan sistem konvensional, maka ABC sistem memberikan hasil yang lebih besar untuk produk mental konserv main shaft. Selisih untuk mental sebesar Rp2.399.668.250. Selisih untuk konserv sebesar Rp1.875.848.546.50. Selisih untuk main shaft sebesar Rp885.275.468.50. Meneruskan pembahasan dari rekan saya tadi, untuk aspek keperilakuan dari kasus tersebut, itu dapat dilihat bahwa perbandingan antara sistem konvensional dengan sistem activity based costing itu sangat signifikan perbedaannya. BOP sendiri dihasilkan oleh sistem konvensional jauh lebih mahal, yang artinya margin yang akan didapatkan oleh perusahaan menjadi lebih sedikit. Dengan kata lain, perusahaan harus mencari cara untuk memperlebar margin yang ingin diperoleh. PT Oxukatek Inti Prima selama ini tuh menggunakan sistem konvensional dalam menentukan biaya overhead pabrik. Dalam menentukan biaya tersebut, PT Oxukatek Inti Prima mempunyai beberapa pertimbangan, yaitu segmen pasar atau daya beli konsumen. Perhitungan biaya overhead pabrik PT Oxukatek Inti Prima ini dengan cara menjumlahkan semua biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk sistem konvensional tidak memberikan informasi secara akurat tentang besarnya pemakaian BOP per unit dalam sekali produksi. Informasi yang diberikan itu secara menyeluruh, bukan per produk. Hal ini yang menyebabkan manajemen susah mengambil keputusan terkait penentuan harga pokok produksi dan penentuan harga jual. Nah, untuk kesimpulan dan solusinya itu pertimbangan sistem akuntansi biaya tradisional pada PT Oxukatek Inti Prima memberikan informasi dan biaya tidak langsung yang kurang akurat, sehingga dapat menyebabkan terjadinya distorsi dalam perhitungan biaya overhead pabrik. Dalam sistem akuntansi biaya tradisional, PT Oxukatek Inti Prima saat ini tuh melakukan pembebanan biaya overhead pada produknya, sehingga pembebanan biaya overhead tadi tidak dapat terlihat sebagai peningkatan biaya produk. Nah, pada kenyataannya ini menyebabkan PT Oxukatek Inti Prima memerlukan suatu sistem yang biaya baru sehingga dapat memperhitungkan biaya overhead dengan tepat dan akurat untuk tiap produknya. Dan apabila sistem activity based costing diterapkan pada PT Oxukatek Inti Prima, itu manajemen dapat membagi strategi penjualan yang tepat dengan memanfaatkan informasi dari perhitungan yang menggunakan sistem activity based costing. Sistem activity based costing ini dapat meningkatkan margin yang diperoleh karena sistem ini menghitung HPP dengan sangat akurat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.